Hari ini kita akan membahas tentang penerimaan murid baru, Skamuba. Pastinya sudah banyak kan dari adik-adik di SMP yang ingin daftar di Skamuba. Yuk kita simak bersama penjelasan penerimaan murid baru di Skamuba bersama Bapak Angga. Terima kasih. Baik. Selamat datang Pak Angga, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Angga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Nah, saya ingin mewakili ya sebagai di podcast kali ini juga. Pak Angga ini sebelumnya mengajar mata pelajaran apa? Oke, di sini saya di SMK Muhammadiyah Berbah mengajar mata pelajaran matematika. Oh, matematika. Pelajaran yang mungkin banyak yang tidak disukai ya. Ya, matematika di sini. Sudah berapa lama Pak di sini Pak? Barusan. Lain? Barusan. Maksudnya dari kapan? Oh gitu. Pak Angga ngajar di SMK Muhammadiyah Berbah mulai tahun 2016 sampai sekarang, berarti udah berapa tahun kira-kira itu? Belum mikir ya Pak? Kan matematika. Iya sih, benar. Ya kurang lebih 9 tahun lah ya. Dari 2016 sampai 2025 ya 9 tahunan. Yeah. Belum lama kok. Belum lama. Itu bisa dijelaskan Pak, Bapak itu riwayat pendidikannya dulu itu apa? Dulu Pak Angga ini mulai dari mana ini? SD apa TK? Ya, boleh SD juga boleh. Kalau dari TK kayaknya kok lupa ya. Dari SD aja ya. Kalau dari SD mungkin dulu Pak Angga ini walaupun bukan asli orang Jogja tapi dari kecil sudah di Jogja. Sejak SD sudah dulu SD-nya itu di SD Muhammadiyah Pajangan 2, Gandu. Oh, sana. Gandu. Selatan Jogja TV itu. Yeah. Terus SMP-nya di SMP Negeri 2 Berbah. Situ. Itu ya. Bangga dengan sini ya, SMP Negeri 2 Berbah. Lanjut dulu Pak Angga tidak di SMA, tapi di SMK. Di SMK. Tapi dulu namanya SMTI. SMTI Sekolah Menengah Teknologi Industri dulu. Kalau sekarang mungkin udah jadi SMK ya, SMK Teknologi Industri kalau nggak salah, atau SMK SMTI. Setelah itu lulus dari SMTI, Pak Angga itu kerja dulu 1 tahun. Karena di SMT itu kan banyak yang lulusan alumni sana langsung kerja. Pak Angga sempat ya cari pengalaman dulu lah, kerja di perusahaan 1 tahun. Kemudian setelah di situ sambil nabung juga, Pak Angga memutuskan untuk lanjut kuliah. Nah, kuliahnya itu ngambil jurusan pendidikan matematika. Di Universitas Ahmad Dahlan Wadi. Sekarang Wadi Gede ya saya. Di Wadi. Setelah di Wadi, ya alhamdulillah Pak Angga rezekinya di sini ya. Sampai sekarang di sini ya. Oh, gitu. Terus kegiatan mengajar Pak Angga itu apa sehari-harinya? Sehari-harinya kalau di sekolah ya ngajar di kelas ya semua tingkat lah 10, 11, 12. Tapi di sini diberikan tugasnya ngajarnya ya di jurusan TSM. Jadi nggak ngajar di kelasnya Mbak Tasya ini. Pantas nggak pernah masuk ya. Jadi hanya di TSM saja, yang cowok-cowok, yang ngel-ngel ya. Terkenal ngel, tapi alhamdulillah kalau sini sih walaupun ngel tapi masih bisa kolaborasi lah, masih gampang istilahnya. Gitu. Berarti itu ya. Pak Angga dulu tuh kerja dulu baru kuliah. Ya, kerja di perusahaan. Makanya Pak Angga kalau di sini sering ngasih motivasi ke anak-anak kan, bahwa di perusahaan itu seperti ini, budaya kerjanya seperti ini. Karena justru jujur Pak Angga juga mengalami budaya kerja yang seperti itu dulu, makanya bisa langsung menerapkan di sini. Iya. Makanya Pak Angga tuh sering banget itu ya. Apa? Apa ini? Sering banget ngasih motivasi yang sangat-sangat buat masa depan anak-anak. Karena kan tujuan anak SMK itu kan pasti kerja kan, kebanyakan kerja lah istilahnya. Makanya Pak Angga tularkan di sini. Gitu. Pak Angga kasih tahu kalau di perusahaan seperti ini harus disiplin seperti ini, ya seperti itu. Kalau di rumah ngapain Pak? Kalau di rumah Pak Angga biasanya ada jam ngajar di luar sekolah sih. Les kayak gitu? Privat. Privat, biasanya sore dan malam. Privat. Gitu. Tapi privatnya kebanyakan SD SMP. Kalau dengan SMA itu jarang. Kebanyakan SD SMP. Baik Pak Angga, kali ini kita akan membahas
topik tentang penerimaan murid baru ya Pak di SMK Muhammadiyah Berbah ini. Di setiap sekolah kan pasti ada banyak banget penerimaan murid baru. Nah, kita di sini juga ingin tahu bagaimana sih kegiatan penerimaan murid baru di SMK Muhammadiyah Berbah. Agar adik-adik kelas 9 ini juga tertarik masuk di bergabung menjadi siswa SMK Muhammadiyah Berbah ini, Pak. Siap. Oke, untuk penerimaan murid baru di SMK Muhammadiyah Berbah sendiri itu sudah kita mulai sejak bulan November ya. Sejak bulan November 2024 itu sudah kita mulai sampai insya Allah besok di bulan Juli. Jadi ya masih banyak kesempatan kalau misalnya ada siswa SMP, adik-adik kita yang mungkin mau lanjut sekolah sesuai jurusannya, SMK Muhammadiyah Berbah masih buka sampai besok Juli. Oh, besok Juli ini ya? 2025 terakhir 2025 Juli 2025 terakhir. Terus kemarin juga ada yang sampai telepon ya Pak, alamat sekolahnya Pak, alamat sekolahnya Berbah itu mana? SMK Muhammadiyah Berbah ini? SMK Muhammadiyah Berbah ini letaknya pas di pusat kota, pusat Kapanewon Berbah, atau pusat kecamatan Berbah. Jadi sebelah timur sekolah kita ini itu sudah kantor kecamatan gitu ya. Jadi dekat, kalau misal nggak tahu SMK Muhammadiyah Berbah itu mana, searching aja kantor kecamatan Berbah, nanti baratnya itu ada SMK Muhammadiyah Berbah. Atau searching di Google itu sekarang sudah jelas banget ya sekolah kita SMK Berbah, Google Maps itu nanti langsung diarahkan di sini. Kalau letaknya alamatnya ya di Krikilan, Dusun Krikilan, Tegal Tirto, Berbah, Sleman. Pas di Tugu Kopral Samio. Nah, jadi angkat-angkatnya itu ya Kopral Samio. Ya, cara-caranya Tugu Kopral Samio. Nah, itu pasti dah tahu nanti. Terus mungkin banyak yang tanya, dikira itu SMK kita tuh terpencil, maksudnya tuh jalannya tuh masuk gang, katanya pada nggak tahu. Nah, itu apakah kita tuh itu Pak, masuknya tuh harus transit gang dulu? Enggak, kita justru malah di samping jalan raya samping jalan utama, jalan Berbah Raya, jalan raya Berbah strategis. Jadi kanan kiri udah banyak toko, banyak jualan, dekat pusat pemerintahan Berbah juga, makanya kan pasti strategis di sini. Apalagi sampingnya PKU ya Pak. Ada PKU, ada SMP juga, kan jadi strategis. Jadi mau pakai mobil bisa, mau pakai bis bisa ya. Kalau pesawat belum bisa, belum ya. Helikopter juga belum bisa. Paling enggak ya mobil lah ya. Nah, kalau SMK pasti banyak jurusan ya Pak. Nah, di SMK Skamuba ini apa aja Pak jurusannya? Di Skamuba ini alhamdulillah baru 4 ya. Baru 4 ya. Baru 4 itu ada akuntansi, kemudian ada desain dan produksi busana, ada teknik sepeda motor, dan yang terakhir ada desain komunikasi visual. Nah, yang desain komunikasi visual ini yang baru nih. Baru kita buka di tahun ajaran besok ini 2025-2026. Tapi pendaftarannya sudah bisa kita mulai. Ini salah satu programnya ya Pak, podcast ini ya. Nah, ini podcast ini kan salah satunya buat kegiatan DKV atau desain komunikasi visual. Oh gitu. Prospek masing-masing jurusan bagaimana ya Pak? Nanti kalau sudah lulus kerja apa? Kalau akuntansi itu kalau langsung kerja mungkin nanti ya, kalau bisa juga jadi kasir. Kasir bisa juga di perbankan, bisa juga di administrasi perkantoran, bisa juga jadi karyawan di pemerintahan desa, bisa. Kapanewon itu. Kapanewon. Tapi ya nanti prosesnya pasti ketat karena pegawai negeri kan, pasti ketat. Itu atau mungkin bisa mengelola usaha sendiri karena sudah punya kemampuan keuangan sendiri ya kan. Nah, itu bisa juga. Nah, tapi kebanyakan kalau akuntansi itu selain kerja itu juga kuliah. Kalau pengen nambah kompetensi, ilmu harus kuliah dulu, nanti biar levelnya lebih tinggi daripada lulusan SMK. Dan banyak skillnya ya Pak? Banyak skillnya, itu kalau akuntansi. Nah, terus kalau desain dan produksi busana ya sesuai namanya. Nanti kalau busana, desain dan produksi busana, prospeknya yang pertama bisa jadi desainer. Kalian bikin desain, dijual, nah bisa.
Yang kedua, bisa membuat busana. Iya. Busana apa saja, tidak hanya busana yang sering kita pakai ya, kaos bisa, busana pesta mungkin, Yang tren-tren gitu ya sekarang, zaman sekarang. mungkin apalagi Jeans. jean mungkin, atau model-model hijab yang sekarang, nah itu kan banyak gaun-gaun yang sekarang itu juga banyak kan. Bisa Gaun juga yang muslimah. dating ya Pak, baju sekolah nih ya. Bisa, kalau baju sekolahnya sobek bisa Ya, sendiri ya. malah banyak yang cari ya Pak. Banyak yang cari. Nah itu buka usaha sendiri juga bisa tuh Iya. busana, karena sekarang itu kan sandang itu kan jadi kebutuhan Iya, primer iya, kan. Nah, iya, benar. makanya atau kebutuhan pokok kan, Iya. jadinya pasti banyak yang cari, Membutuhkan, iya. karena yang membutuhkan. Itu kalau desain produksi busana. Yang ketiga, teknik sepeda motor. Nah kalau teknik sepeda motor ya seperti biasa yang sering kita dengar ya, bengkel, bisa jadi mekanik di bengkel, buka usaha sendiri bengkel, bisa jadi mekanik di dealer-dealer, service center, mungkin Ahas, Yamaha bisa, atau mungkin bisa modif motor sendiri. Oh, Nah, ini ini yang yang paling kreatif sering ya. ya. Yang kreatif di sini modif Iya. motor. Tapi kalau modif motor ya modif yang serius, Iya. maksudnya buat pentas, Iya. buat bukan hanya untuk buat seneng-seneng ya. Sinematik ya. Ya buat pentas itu biasanya nanti menghasilkan banyak juga. Gitu. Bikin konten kreator tentang motor, Iya. bisa review motor, Iya. bisa. Kan kalau nggak punya pengetahuan dasar, Iya. nggak bisa juga nanti. Iya, Nah, di bener. situ. Oh, Nah, itu gitu. kalau teknis sepeda motor. Yang ketiga tadi ya. Iya. Yang terakhir, desain dan komunikasi visual. Desain dan komunikasi visual itu hampir sama dengan desain dan produksi busana. Hanya kalau desain dan produksi busana itu fokus atau khusus ke busana. Oh. Kalau di kafe ini umum. Jadi desain, dia bisa membuat desain apapun, bisa desain grafik, bisa desain Canva, desain menggunakan desain konten kreator lah ya, Iya, ya. iya. Bikin gambar, Iya. jadi itu bisa bikin gambar-gambar ilustrasi, Iya. itu bisa. Terus teknik fotografi juga bisa. Terus videografi juga bisa. Ya salah satunya bikin konten podcast ini kan Iya, salah bener. satu Program ya, programnya program di Di DKV. kafe. Ini kalau yang di kafe ini sekarang banyak banget yang cari sih Pak. Karena apa? Karena kan sekarang berkemajuan Iya, ya Pak. trennya, Iya, trennya ada. lagi banyak banget ini yang mencari kerja dan banyak banget peluang kerja Iya. bagi konten-konten kreator gitu Benar. ya apalagi. Apalagi bikin konten sendiri Iya, ya, TikTok, iya. Instagram, itu kan Apalagi banyak artis yang mulainya dari iya, Instagram, TikTok dan gitu. cari orang yang ngedit gitu loh. Ya. Nah, makanya itu banyak, ini peluangnya besar Butuh ya, banget. editor itu juga penting banget ya, Iya. peluangnya besar. Terus menarik banget ya Pak, di sini tuh sangat variatif. Bisa di sini juga tuh sangat apa ya? Sangat apa ini? Sangat-sangat sekali. Sangat banyak banget. Pilihannya banyak ya. Pilihannya banyak banget. Jadi kalau memilih karir ya, kalau di melalui SMK ya banyak pilihannya. Iya. Dan banyak pengalamannya. Pasti. Selain jurusan yang menarik tadi Pak, program apa atau kegiatan yang sekolah apa aja yang menjadi keunggulan di Skamuba? Keunggulan di Skamuba itu yang paling diunggulkan, yang pertama itu adalah layanan. Layanan itu baik Bapak Ibu guru, siswa, karyawan, warga sekolah semuanya harus punya prinsip pelayanan yang baik. Kalau guru ya melayani siswa, kalau siswa sesama siswa gitu kan. Karyawan juga sama melayani siswa. Jadi moto kita, program kita yang pertama adalah pelayanan harus terbaik gitu ya. Kedua, program kegiatan sekolah itu yang pertama yang paling diunggulkan itu adalah program karakter yang dituangkan dalam beberapa kegiatan. Salah satunya salam jumpa. Nah, salam jumpa itu termasuk program layanan tadi. Nah, yaitu memberikan salam, menyapa, kemudian melatih sopan, santun pada yang lebih tua, menghormati pada yang lebih tua. Nah, itu salam jumpa dan salam pisah di situ. Salah satu kegiatannya. Terus ada juga kegiatan unggulannya itu adalah one day one coin.
Oh ya, Nah, yang masukin koin ya. Koin itu Setiap- bisa 500 ya. setiap hari ya. Iya, Bisa setiap 500 bisa 1000 atau kalau nggak punya koin uang kertas nggak apa-apa. Ya. Kalau ikhlas ya 50.000. Ikhlas banget Ya, itu Pak. kalau Masya mungkin Allah. nggak bisa 50.000 ya 10.000, kalau 10.000 nggak bisa ya 5.000, Ya. 5.000 nggak bisa ya 2.000 atau 1.000. Nah, Intinya seikhlasnya ya. seikhlasnya, Yang penting karena, ikhlas. karena infak kan, jadi Iya. seikhlasnya one day one coin itu boleh koin, boleh kertas. Itu nanti one day one coin itu juga selain mengajarkan infak, kita juga mengajarkan bersedekah. Karena nanti hasil dari one day one coin itu setiap 3 bulan akan kami salurkan ke yang tidak mampu, ke teman-teman kalian, ya, ke siswa-siswa yang tidak mampu atau bisa juga siswa-siswa yang berprestasi. Jadi intinya one day one coin itu dari kita untuk kita. Iya, untuk sesama Sesama teman siswa, kita, sesama teman. ya. Nah, itu kan meningkatkan rasa kepedulian. Iya. Kemudian program unggulannya yang lain adalah seperti sholat duha, sholat berjamaah, itu pasti ya, sekolah Iya. Muhammadiyah, Iya. sholat berbasis Wajib agama itu ya. pasti harus Iya. ada. Kemudian tahsin, BTA itu Iya. pasti juga wajib harus Iya. ada. Itu sih. Yang jelas kalau di SMK Mumbarbah ini lebih menekankan ke karakter. Oh, iya. Pendidikan karakternya pasti diunggulkan di sini iya. dengan berbagai kegiatan tadi. Oh gitu. Terus ada satu nih Pak yang belum, Apa? kebersihan. Nah, Oh, biasanya iya. Jumat bersih ya Pak. Ya, kita ada Jumat bersih, ada Jumat sehat Ya. ya, senam Ya. Indonesia sehat Ya. itu ya. Jumat bersih itu juga selalu. Dan kalau kebersihan tidak hanya di Jumat bersih, kalau Jumat bersih itu kan lingkungan seluruh sekolah ya. Iya. Kalau setiap harinya itu ada kebiasaan bersih kelas. Oh iya. Setelah pulang sekolah Iya, dulu iya, ya. iya. Nah, setelah Siap, pulang ya. sekolah sebelum selesai harus dibersihkan Iya. dulu kelasnya. Kalau nggak selesai nggak boleh pulang ya Nggak Pak. boleh pulang, Harus selesai, bersih. harus bersih karena nanti dipantau ya, Iya. dari kesiswaan dimantau nanti. Oh gitu Pak. Nah kalau tadi kan program-program unggulan nih Pak. Kalau kegiatan ekstrakurikuler ada apa saja Pak? Wah, ekstrakurikuler ini banyak sebenarnya ya, tapi ini mungkin tangga sebutkan beberapa saja ya. Ya. Ya, mulai dari yang harus ada karena ini sekolah Muhammadiyah, basis Muhammadiyah. Ya perlu dikenalkan kegiatan-kegiatan kemuhammadiyah Ya. juga. Yang pertama adalah Hizbul Waton. Hizbul Waton itu adalah kegiatan kepanduan. Ya. Kalau di sekolah negeri mungkin pramuka Pramuka, ya. Kalau iya. di tempat kita Muhammadiyah adalah Hizbul Waton. Sama. Itu adalah kegiatan ekstra kepanduan ya, melatih kemandirian, tanggung jawab, kedisiplinan juga ada di situ semua. Iya. Jadi ya sama karena kita basisnya adalah keunggulannya adalah Muhammadiyah Iya. dan karakter. Iya. Makanya HW atau Hizbul Waton ini yang ekstra yang paling utama. Ya. Kemudian ada ekstra tapak suci. Ya, ya. Nah, yang- tapak suci itu bela diri Ya, ya, benar. seni bela diri yang khasnya Muhammadiyah. Makanya perlu dipelajari untuk mengenal kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Nah, kalau tapak suci ini beberapa siswa kita juga pernah berprestasi juga. Oh, Banyak malah. iya. Tiap tahun mungkin ada ya. Mbak Dian itu ya. Mbak salah satunya Mbak Dian. Oh, Mbak Kaila ya Mbak Pak? Kaila, Iya. Mbak Kaila, Mbak Kaila. Ya, ada Mbak Dian, Mbak Kaila dulu tahun-tahun sebelumnya juga banyak juga yang Iya, pernah iya. juara. Oh gitu. Terus berarti selain kompetensi ya Pak, jurusan juga bisa mengembangkan hobi dan bakatnya juga ya Pak? Ya, Nah, set bentar. apa? Ekstra itu masih banyak. Oh iya, jadi Oh, itu ya, itu baru masih dua, banyak. masih banyak. Itu wajib ya yang itu dua. Ini yang maksudnya yang sesuai dengan persyaratan Muhammadiyah dan harus dipelajari. Ya. Karena kita di bawah sekolah Muhammadiyah penting untuk mengenal kegiatan Muhammadiyah. Ya. Selain kegiatan persyaratan ya, kita ada HW dan tapak suci. Terus ada ekstra lagi yang banyak. Apa itu Pak? Masih banyak Tadi lupa. Tadi lupa. Yang paling sering diikuti adalah bulu tangkis. Oh iya. Ada ekstra bulu tangkis. Ya. Bulu tangkis ini biasanya setiap hari Sabtu. Ya. Nanti kegiatannya di luar sekolah karena kita belum punya lapangannya, Ya. tapi kita usahakan ada gitu intinya. Besok ya Pak. Ya, besok ya kita doakan ya, Ya, semoga amin, sekolah kita amin. semakin nambah ya. Amin. Ada bulu tangkis, kemudian ada futsal. Ya. Yang futsalnya juga banyak ikutnya yang mengikuti futsal. Ada futsal putra, ada futsal putri. Ada putrinya juga ya Ada Pak. putri juga kita fasilitasi. Intinya kalau di tempat kita di SMK Mumbarbah itu ada usulan
ekstra apa kita coba laksanakan gitu. Nah, terus selain futsal tadi ada volley itu juga ada putra dan putri jadi satu. Terus ada ekstra menggambar atau kaligrafi. Terus ada ekstra konten kreator yang nanti masuknya ke sini konten kreator ya. Potska ini juga salah satu wadah untuk konten kreator. Terus ada seni tari. Biasanya nih. Buat tampil nih ya. Jadi kalau sekolah ada acara seni tari itu selalu tampil ini. Setiap ada acara. Setiap event pasti ada seni tarinya, tampil ekstra seni tari. Kemudian ada ekstra seni musik. Band. Kita juga punya band ya. Band Skamuba. Maksudnya Pak Aga ini. Pak Aga ini hanya membantu mendampingi musik ya. Kalau guru utamanya Pak Taufik yang lebih ahli ya. Pak Aga hanya mendampingi saja. Masih banyak lagi sebenarnya seperti sastra, kemudian ada setir mobil. Setir mobil ya. Nah, kita punya juga nih sastra mobil. Terus apa lagi ya? Masih banyak lagi mungkin yang belum Pak Angga sebutkan lah. Desain ya Pak? Desain itu maksudnya konten kreator. Konten kreator. Maksudnya konten kreator. Mungkin itu dulu sih. Nanti kalau ada ingat nanti kita. Ternyata banyak banget ya teman-teman. Bisa banget nih buat teman-teman yang bingung mau sekolah mana, terus ekstrakurikulernya tuh di mana sih? Ya, di sini juga banyak banget ya Pak. Buat hobi-hobi kalian. Iya. Nah, tapi kalau mancing belum bisa. Kalau mancing itu mungkin komunitas saja ya, dibentuk komunitas nanti mancing di mana? Ya, bareng-bareng gitu ya Pak. Bareng-bareng. Ya apa itu komunitas saja nanti masuknya. Nah, selain program dan kegiatan di Skamuba, difasilitasi pendukung buat belajar apa aja Pak? Kalau fasilitas pendukung banyak ya. Terutama masing-masing jurusan pasti punya. Kayak akuntansi itu selain punya lab komputer untuk latihan akuntansi komputer ya berbasis komputer, itu ada juga bank mini. Bank mini. Sama koperasi Skamuba. Koperasi Skamuba ini salah satu fasilitas untuk belajar akuntansi. Nah, kalau bank mini itu untuk kaitannya perbankan, kalau UP atau koperasi itu kaitannya dengan pelayanan dan mungkin pembukuan keuangan ya dia di situ. Nah, sama. Itu untuk akuntansi ya. Kalau yang busana itu ada lab menjahit ada dua. Besar semua ya. 3 sebenarnya. Yang 2 itu untuk menjahit, yang 1 itu untuk obras ya kan. Terus satu lagi ada fasilitas teaching factory atau TEFA. Teaching factory itu adalah mini pabrik sebenarnya. Di situ ya? Yang di depan. Nah, itu mini pabrik. Jadi kalau ada yang mau jahitin baju langsung ke depan. Itu boleh Pak? Boleh. Itu buat umum itu. Kalau misal Mbak Tasya punya bahan, bikin di situ boleh, bisa. Umum, mau bikin kemeja bisa, mau bikin seragam bisa, mau bikin seragam tapak suci bisa, macam-macam. Order dari luar juga sering, dulu dari SMP mana Pak lupa, itu order berapa ratusan pieces seragam tapak suci. Seragam tapak suci. Ya, jadi TEFA-nya busana ini menerima pesanan ya, menerima pesanan dan menerima itu tadi mau menjahit, bikin baju bisa. Itu yang busana. Kalau yang TSM itu bengkelnya ada 2 besar semua, istilahnya udah standar lah kalau buat praktek ya. Dan menerima servis juga sebenarnya. Menerima. Jadi kalau misal mau nyervis, misal mau ganti oli langsung aja hubungi Bapak Ibu guru SMK. TSM, nanti akan dilayani di bengkel. Gitu. Itu yang TSM. Kalau yang DKV ini ada lab desain di sebelah sini ya. Ada lab desain sama ini studi kreatif yang nanti digunakan untuk podcast Potska ini. Gitu. Itu fasilitas untuk pembelajaran. Pastinya itu untuk menambah semangat belajar ya Pak, dan siap meraih prestasi tentunya. Nah, karena Skamuba ini kan sekolah kejuaraan ya Pak, ada tidak ya kerjasama dan industri di luar? Sekolah kejuruan atau kejuaraan? Oh iya Pak. Maaf ya teman-teman. Sangat-sangat Ibu. Kejuaraan Pak. Kejuruan. Kejuruan ya Pak. Ada tidak ya kerjasama dengan industri luar? Biar kami kalau lulus bisa dapat kerjasama yang kerjasama selalu ada ya, selalu kita kembangkan. Di sekolah ini sudah berkembang.
Alhamdulillah SMK Muhammadiyah Berbah ini udah kerjasama dengan PT Cemco. PT Cemco itu letaknya ada di pabriknya ada dua, ada yang di Karawang dan ada yang di Bekasi, itu PT Cemco. Kemudian ada PT MTG. MTG itu yang beritanya kemarin viral yang kebakaran di Sleman. Oh iya iya MTG iya. kita turut berduka cita ya, maksudnya semoga MTG bisa kembali normal lagi gitu ya, dan bisa melanjutkan aktivitas dan melanjutkan kerjasama dengan kita. Itu MTG. Terus ada koperasi juga BMT Almutiin, Kapanewon Berbah itu juga kerjasama dengan kita. Kemudian RBTV. RBTV ya. Tahu kan Cafe ya? Body Cafe. Tahu kan RBTV? Tahu. RBTV itu yang channel atau saluran TV yang ada di Jogja ya. Salah satu yang terbesar itu RBTV, dan studio foto Bintang Studio dan Apel Kreatif Studio Foto. Studio foto juga ada ya. Dan masih banyak yang lain agak nggak hafal. Mungkin kepala jurusan mungkin ya hafal ya, atau dari bidang humas mungkin hafal. Salah satunya yang kemarin Kak kelas itu ya Pak? Iya. Setelah lulus langsung keluar satu kota. Satu. Sebenarnya itu yang daftar banyak itu ada 13 atau 15, tapi seleksi. yang karena diseleksi yang lolos sampai dengan diterima itu ya ada satu Mas Bagus. Mas Bagus. Mas Bagus Satria. Itu sebenarnya malah prosesnya sebelum kelulusan itu. Berarti itu bertahap gitu. Tiap pekan ada tesnya bertahap. Nah, sebelum lulus tapi memang udah selesai kegiatan pembelajarannya. Itu udah langsung diterima di PT Cemco yang di Bekasi itu. Nah, luar biasa kan? Luar biasa. Kita sama di Skamuba. Iya, ternyata sudah banyak banget ya industri yang kerjasama dengan SMK Muhammadiyah Berbah ini. Tidak kalah saing dengan sekolah lain. Itu yang tadi yang kami sebutkan yang besar-besar ya. Maksudnya yang kecil-kecil juga masih banyak lagi, bengkel-bengkel dan lain sebagainya masih banyak. Oh ya, tadi kerjasama dengan Yamaha Global Kalasan juga ada. Kalasan itu ya? Yang Kalasan sana. Biasanya sering ada event dengan Skamuba juga yang Kalasan itu. Malah bekerja sama ya Pak? Sama. Nah tadi kalau sudah dijelaskan banyak ini tentang Skamuba ya Pak, pasti jadi tertarik dong yang mau daftar di Skamuba ini. Nah ini banyak banget yang tanya ya Pak, contohnya di TikTok juga. Ini gimana teknis pendaftaran di Skamuba ini? Tadi pendaftaran ini tanggal sudah siapkan brosur ya. Nah, teknis pendaftaran itu yang pertama syaratnya dulu. Syaratnya yang pertama nanti untuk teknisnya itu nanti bisa secara online bisa secara offline sama ya, tapi tetap diperlukan syaratnya. Syarat yang perlu disiapkan adalah yang pertama fotokopi ijazah asli atau fotokopi yang asli dan fotokopi, tapi ini kalau belum punya nggak apa-apa, nanti bisa disusulkan. Kemudian fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP orang tua, kedua orang tua, ayah dan ibu. Kemudian kalau punya itu fotokopi KIP, Kartu Indonesia Pintar, kemudian mungkin surat keterangan tidak mampu dan sebagainya, KIP boleh nanti juga dilampirkan. Kemudian pas foto berwarna 3x4 2 lembar. Nah ini salah satu syarat administrasi. Kemudian untuk pengisian atau pendaftarannya itu bisa online atau offline. Kalau online ya nanti dokumen-dokumen ini difoto, diupload gitu. Kalau offline itu nanti dibawa berkasnya ke sekolah langsung, nanti tetap nanti akan pendataan secara online juga. Itu langsung tes nggak Pak? Nah nanti teknisnya daftar di sini langsung karena kita punya moto one day service. Nah kita punya moto one day service. Nah one day service itu maksudnya karena tadi program atau keunggulan di Skamuba ini adalah layanan ya. One day service itu adalah layanan satu hari. Jadi kalau daftar hari ini ya selesai hari ini. Jadi besok nggak usah wirawiri, nggak usah mikir apapun lagi gitu ya. Nggak usah mikir yang lain-lain, langsung hari ini selesai. Jadi lebih pasus-pasus gitu ya Pak, langsung gitu. Aja. Nah ada jalur-jalur pendaftarannya tidak Pak? Oke, untuk pendaftaran ini ada jalur pendaftarannya, tapi hanya berbasis periode waktu pendaftaran saja. Nah, untuk jalurnya itu di sini ada atau jalur kalau kita sebutnya gelombang ya. Ada gelombang istimewa itu mulai tanggal 1 November sampai 31 Januari. Nah, ini benefitnya lumayan nih kalau di gelombang istimewa. Itu dapat
benefit diskon 50% daftar ulang, dapat voucher 1 juta rupiah untuk biaya operasional lumayan. pendidikan, potongan ya, dan dapat tabungan pendidikan 200.000. Udah Makanya dapat pendidikan itu ya, dapat tabungan pendidikan. 200.000. Makanya disebut gelombang istimewa karena benefit yang didapatkannya banyak gitu. Terus ada gelombang 1. Gelombang 1 itu mulai tanggal 1 Februari sampai 31 Maret kemarin. Nah, kalau di gelombang 1 ini fasilitasnya hampir sama, tapi hanya ada 2 aja fasilitasnya, yaitu voucher 1 juta biaya operasional pendidikan, potongan 1 juta, dan ada tabungan pendidikan 200.000. Gelombang 1 ini masih lumayan. masih lumayan. Nah, kalau sekarang masih masuk di gelombang 2 sampai dengan 31 Mei ini. Masih dengan 31 Mei ini. Nah, kalau gelombang 2 itu nanti ada benefitnya, dapat potongan voucher 500.000 biaya operasional pendidikan. Ya masih lumayan lah. Iya, dari sekolah-sekolah swasta yang lain mana sih yang nggak ada banyak banget ini diskon-diskonnya. Tabungan pendidikannya pun masih banyak ini, 150.000. Nah, lumayan. ini paling lambat tanggal 31 Mei ini. Besok ya Pak. Besok 31 Mei. Ayo tunggu apa lagi teman-teman. Ya. Dan yang terakhir adalah gelombang 3. Nah, kalau gelombang 3 ini memang benefitnya tidak banyak, hanya tabungan pendidikan 100.000. Tapi ini pun masih lumayan ini. Iya, masih. Daftar di sekolah, tapi dapat uang pendidikan ya, 100.000. Iya, harusnya menguras uang ya, tapi ini dapat uang ya Pak. Iya. Lumayan. Udah daftarnya gratis ya kan, malah dapat tabungan pendidikan 100.000. Ya itu uang 100.000 bisa lah digunakan untuk bantu orang tua untuk bayar sekolah ya, minimal 100.000 dah lumayan. Nah itulah seneng lah orang tua. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, cara pendaftarannya mudah kan? Jadi tunggu apa lagi, langsung aja bisa mendaftar di online dan juga di offline ya Pak, langsung datang ke sini. Nah kalau biaya pendidikan Pak? Biaya pendidikan itu nanti juga berbeda tiap gelombang. Jadi kalau yang gelombang istimewa mungkin biaya pendidikannya nanti lebih murah, lebih murah daripada gelombang-gelombang yang lain. Kemudian gelombang 1 juga pasti lebih murah dari gelombang 2, gelombang 2 lebih murah dari gelombang 3. Nah ini kalau biaya pendidikan ini tangga nggak hafal nih, harus contek nih. Contek dulu ya. Langsung ada bukunya ya Pak? Masih ada, ini guidebook ini buat pedoman. Nah, kalau biaya pendidikan yang di gelombang istimewa itu ya pasti karena tadi dapat potongan 50% daftar ulang. Daftar ulangnya itu paling cuma 900.000. Daftar ulang itu udah dapat seragam komplit ya. Seragam Senin sampai dengan Jumat, plus seragam olahraga, plus jas alma mater ya kan. Tapak suci. Plus atribut-atributnya ya kan. Plus sudah sama kegiatan MPLS atau vokasi. Nah, itu 900.000. Itu pas itu aku malah dikasih itu loh Pak, alat jahit. Oh iya, kalau dulu memang ada toolkit ya, kalau sekarang nggak ada. Nggak ada. Sekarang gantinya adalah biaya ini, tabungan pendidikan itu, tabungan pendidikan. Gitu. Kalau dulu memang masih ada toolkitnya. Kalau sekarang udah diganti itu. Tapi lumayan kok teman-teman. Lumayan. Gitu ya. Bisa mengurangi beban orang tua ya Pak. Bener. Terus kalau biaya operasional pendidikan yang di gelombang istimewa itu hanya 3.200-an, 3.300-an lah, 3.300 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun, 3.300. SPP-nya hanya 110.000 per bulan. Mana lagi teman-teman ya? Sekolah murah berkualitas ya di Skamuba. Itu yang gelombang 1. Nah kalau, itu tadi gelombang istimewa ya, istimewa. Nah kalau gelombang 1 ini daftar ulang sudah normal ini. Daftar ulangnya sudah normal rata-rata di 1.800.000-an. Itu untuk yang putri ya. Kalau putra biasanya lebih murah sih. Karena putri itu kan ada kerudung juga lebih mahal sih biasanya. Kalau putra mungkin 1.700.000-an lah. 1.700.000 kalau putra. Tapi ini udah termasuk murah Pak dari swasta yang lain ya. Bener. Ini termasuk udah murah. Benar sekali. Nah kalau gelombang 1 nanti biaya operasional pendidikannya itu ya sekitar sama kayak gelombang istimewa 3.300-an. Nah 3.300.000 itu untuk biaya operasional
Itu tadi karena ada potongan 1 juta ya, yang gelombang 1 dan gelombang istimewa ya. Jadi lebih murah. SPP-nya juga sama 110.000. Itu sama semua, Pak? Sama semua. Oh, sama semua ya. Kalau SPP sama semua, Enggak 110. kayak di beda-beda itu enggak ya, Pak? Kalau SPP sama ya. Berarti itu sama rata semuanya, teman-teman. Iya. Kemudian gelombang 2 itu sama ya, daftar ulangnya ya. Untuk putra ya paling 1.700.000-an, putri 1.800.000-an. Oh, ya. Sama biaya operasional pendidikannya 1 tahun di gelombang 2 itu 3.850.000. Masih murah sih ya. Iya, masih murah. Masih murah. Apalagi swasta ya, Pak? Iya, sekolah swasta loh. 1 tahun 3.800.000 atau hampir 4 juta itu kan. Iya. Gelombang 2 itu ya. Padahal kalau yang di tingkatan gitu masih banyak yang masih wah di atas 5 juta masih banyak. Ya. Nah, kalau di gelombang 3 ini karena sudah tidak ada potongan biaya, itu normal ini ya. Gelombang 3 itu udah masuk biaya pendidikan yang normal ya. Daftar ulang sama, untuk putra itu 1.700.000-an, putri 1.800.000-an. Kemudian untuk biaya operasional pendidikan ini biaya normal itu 4.350.000. Oh, gitu. Jadi kalau biaya itu sesuai gelombangnya. Ya, tapi kalau SPP itu udah semuanya sama rata gitu. Ya. 4.350.000 kalau dibagi 12 bulan berapa tuh kira-kira? 400 ribuan lah ya per bulan ya. 400 ribuan. Ya, masih terjangkau lah. Iya, masih terjangkau banget, Pak. Iya, 1 bulan 400 untuk biaya pendidikan kan cukup ya. Bisa diatur. Nah, tapi ini kalau untuk desain jurusan yang baru, desain komunikasi visual itu ada potongan. Oh, itu malah ada potongan, Pak? Ada spesial promo istilahnya ya. Promonya adalah gratis SPP selama 6 bulan atau 1 semester. Wah, lumayan kan? Ya. Nah, SPP tadi berapa? 110.000 kan? Kali kan 6. Dapat potongan 660.000. Lumayan teman-teman. Ya, makanya 6 bulan sama lagi ya. DKV juga banyak keunggulannya ya kan? Ini teman-teman langsung aja ya. Langsung aja. Gitu, itulah biaya pendidikan di Skamuba. Jadi makanya kita juga berani bilang bahwa Skamuba ini adalah sekolah murah berkualitas. Ya. Apalagi ini ya di pinggir jalan ini malah lebih strategis murah ya, Pak. Iya, harusnya kan mahal, mahal kan. Nah, kita di pusat kota Merbah malah murah. Kita beri biaya pendidikan murah biar semuanya bisa sekolah di sini. Semuanya bisa sekolah di Skamuba. Dan jangan khawatir, pembayarannya ini bisa diangsur. Jadi tidak harus langsung semuanya 100% ya. Gitu. Punyanya berapa dulu, bayar dulu sebisanya atau semampunya dulu, boleh, nggak apa-apa. Yang penting ini menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, itu udah kalau orang siswa, tua ya mikir ya. Kalau siswa nggak usah mikir ini ya, maksudnya ini nanti ini kan kalau biaya pendidikan ini kan memang tanggung jawab orang tua. Makanya disampaikan ke orang tua kalau di Skamuba ini murah gitu, biar nanti orang tua bisa menyekolahkan di sini. Karena semua siswa pasti bisa sekolah di Skamuba karena biayanya terjangkau. Ya benar. Nah, kalau di sini tuh ada uang gedung atau sumbangan itu nggak, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada malahan? Nggak ada. Itu udah semuanya ini biaya pendidikan di sini. Soalnya tuh banyak banget ya sekolah-sekolah yang swasta tuh kayak nanti ada kayak sumbangan infak, nah itu nanti berapa juta gitu. Di sini nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Oh gitu. Jadi ini berarti pure ini tadi ya yang gelombang tadi ya? Benar sekali. Oh gitu. Nah biasanya kan sekolah-sekolah itu kan ada beasiswa ya, Pak Angga? Nah, biasanya diberikan untuk siswa yang berprestasi maupun kurang mampu. Nah, kalau sekolah di sini, Skamuba ini ada tidak, Pak, program beasiswa ini? Oke, untuk program beasiswa ini ada juga di Skamuba. Nah, bahkan di Skamuba ini, di SMK Merbah ini sudah menyiapkan total 23 juta untuk beasiswa. Ya? Banyak kan? 23 juta untuk beasiswa. Tapi ini dibagi-bagi ya. Jadi ada yang namanya Skamuba Bersaudara. Nah, tahu nggak apa itu Skamuba Bersaudara? Belum. Skamuba Bersaudara itu biasanya kalau ada siswa yang kakak adik sekolah di sini semua, kandung ya tapi ya, atau mungkin kembar. Nah, itu nanti masing-masing siswa yang bersaudara itu dapat beasiswa 1 juta rupiah per siswa per tahun. Per tahun? Lumayan. Jadi kalau misal kakaknya kelas 2, adiknya kelas 1, nah nanti masing-masing dapat beasiswa selama sekolah di sini. Tapi kalau kakaknya udah lulus, tinggal adiknya aja ya, adiknya udah nggak dapat. Gitu. Jadi syaratnya harus sama-sama
sekolah di Di sini. sini. Nah, kalau yang kembar itu dapat terus nanti 3 tahun sekolah di sini. Oh, berarti Kak kelas itu berarti dapat itu, Pak? Kalau Mbak Ani itu Oh. dapat. Kak kelas ada yang kembar kan, ada Iya. 2 kalau nggak salah yang kembar ya, 2 pasang maksudnya. Terus ada Skamuba berprestasi. Nah, kalau Skamuba berprestasi ini ya dikhususkan untuk siswa-siswi yang berprestasi. Mungkin juara lomba Iya. tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat kabupaten, itu nanti akan dapat Skamuba berprestasi. Prestasi. Itu juga nanti akan dapat per tahun pelajaran, tapi sesuai dengan tahunnya. Misal siswa itu dapatnya di tahun pelajaran 2025 ya, dapatnya cuma di situ. Nanti harus ikut lagi biar dapat beasiswa lagi ya gitu. Kalau yang berprestasi seperti itu. Kemudian Skamuba Kader Persyarikatan ini khusus untuk keluarga atau siswa yang aktif di kegiatan persyarikatan Muhammadiyah. Oh, jadi kayak kokam. Bisa kokam, bisa mungkin pimpinan cabang, PCM atau pimpinan ranting, Asia, kemudian pimpinan wilayah atau mungkin IPM juga bisa. Oh iya, bisa. IPM, AMM itu juga bisa. Oh, bisa juga. Bisa, nanti akan masuk di kader persyarikatan gitu. Kemudian ada juga beasiswa Skamuba Cinta Quran. Oh, ini yang suka Hafiz Quran ya. Yang hafal Al-Quran ya. Al-Quran ya. Misal 1 juz, 2 juz, nah nanti bisa masuk di Skamuba Cinta Quran nih, beasiswa nih. Kemudian ada beasiswa Skamuba Sosial. Nah, Skamuba Sosial ini yang ada kaitannya dengan One Day One Coin. Oh, yang itu ya, pagi-pagi itu yang tadi yang di awal itu kan tadi agak jelaskan One Day One Coin pembiayaan sedekah ya. Nah, ini masuk di beasiswa Skamuba Sosial yang istilahnya dari kita untuk kita lah itu. Untuk teman-teman kita. Ya, benar. Kemudian yang terakhir ada Skamuba Bermedsos. Oh, bermedsos ini baru, Pak? Ya, ini baru ini, termasuk baru ini. Mungkin belum banyak sekolah yang menerapkan ini ya. Nah, ganti Skamuba namanya Skamuba Bermedsos. Jadi boleh bermain sosial media, tetapi ya gunanya jadilah influencer yang memang positif gitu ya. Tujuannya positif, bukan hanya yang juga-juga loh ya, tapi yang positif maksudnya. Seperti bikin podcast kayak gini ya bisa. Ya itu kayak gitu. Apa namanya? Tutorial kayak gitu bisa. Nah, seperti itu yang seperti yang kita ambil lah istilahnya kayak gitu. Itulah berbagai macam beasiswa yang ada di Skamuba. Tapi ini macam-macam ya, Pak. Jadi anak-anak tuh nggak cuman yang berprestasi, yang beasiswanya tuh cuman yang ngaji tok gitu nggak ya, Pak? Ada yang saudara kami itu tadi, terus yang persyarikatan sama yang itu ya, Pak, yang dan ini bisa dapat 2 misalnya. Misal ya contoh, misal ada kayak Mbak Kak kelas ini, Mbak Ana nih, Mbak Ani lah. Mbak Ani itu kan bersaudara dengan Mbak Ana, kembar ya. Tapi Mbak Aninya itu berprestasi, dapat 2 beasiswanya. Dapat Skamuba berprestasi dan dapat Skamuba bersaudara. Gitu. Jadi kalau makanya beasiswa ini bisa akumulatif sifatnya. Nah, misal berprestasi dan hafal 1 juz atau 2 juz, nah itu nanti dapat 2. Lumayan banget kan? Buat tinggal beban orang tua ya, Pak. Benar. Kadang ada juga yang berprestasi tapi dapat lagi Skamuba Sosial. Nah, bisa juga kayak gitu. Jadi nggak cuma ngestak di satu itu ya, Pak. Jadi banyak banget beasiswa buat anak-anak yang kurang Nah, kalau ini di sini tuh sangat menarik ya, teman-teman. Dimulai dari jurusan, kegiatannya, dan bahkan sampai biaya pun juga sangat terjangkau. Nah, buat adik-adik SMP, sekedar informasi saja kalau guru-guru di Skamuba masih muda-muda loh, ya kan, Pak? Nah, jadi lebih enjoy ya. Sinergik, masih enjoy ya. Dalam mengikuti pembelajaran masih menyenangkan lah istilahnya. Jadi enggak yang kayak tua banget gitu enggak ya, Pak? Jadi ya ada, tapi rata-rata Gen Z ya, Pak? Ya banyak guru Gen Z jadi banyak. Mengikuti kita, mengikuti tren kita ya. Nah, baik, jadi tunggu apa lagi buat teman-teman kelas 9 yang mau daftar di Skamuba, segera saja, mumpung masih ada kesempatan dapat potongan biaya ya, Pak ya.
di sini. Jadi ayo segera daftar, ditunggu ya Pak. Ya. Kita. Nah, Apalagi murah juga ya, ya, biayanya ya. terjangkau sekali. Nah, tunggu apa lagi? Nah, makasih ya Pak Angga Oke, sama-sama. untuk kali ini Ya. yang sudah hadir Siap. menyampaikan informasi dan bermanfaat buat teman-teman. Semoga Skamuba ini semakin banyak siswanya. Amin. Nah, sampai sini aja teman-teman. Saksikan terus Podska hanya di channel YouTube Skamuba. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.